Dengan segala kerendahan hati kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sambil memuji Tuhan, kita mengangkat pujian kita, pujian dan syukur. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga di matamu, segenap persembahkan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati persembahkan. Sadarilah semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sama-sama katakan, tahu hidupku adalah penyembahan. Tahu adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga di matamu, segenap hidup persembahkan. Segenap hidup persembahkan. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah ini. Ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Baik. Pembacaan kita untuk panggilan beribadah pada saat ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Judul atau perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. Firman Tuhan berbunyi, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin firman Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah dipanggil masuk dalam persekutuan kepada terang Kristus yang ajaib, kita mempunyai tugas untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya, mari mengambil bagian dalam misiode, memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita naikkan pujian kita dari kidung jemaat, berkumandang suara dari seberang. Ada suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil penyengkap yang terlelah. Kirimlah berita Injil penyengkap yang terlelah. Baik ketua, kita dengar cerita dari jauh, kirimlah cahyamu. Berikan janganlah jemu, kirimlah. Sama-sama katakan, kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Baik ketiga, jangan kita yang mendengar, kirimlah cahyamu. Tuhan haruslah kita sebut, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Kirimlah berita pada sandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dan dosa menyerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Kirimlah berita Injil penyertaan yang terlelah. Pujian yang sangat indah sekali, sekaligus mengajak kita untuk bersaksi. Seperti pujian ini yang mengatakan, Injil Tuhan haruslah kita simak.
Biarlah kita boleh menghidupi spirit itu sebagai gereja yang bersih. Bapak Ibu, sejenak kita menundukkan kepala. Kita menyadari sebagai orang berdosa yang tidak pernah luput berbuat salah dan dosa kepada Tuhan. Tidak ada jalan keluar bagi kita selain kita mengatakan bahwa kita butuh Tuhan yang memberi kelegaan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh rasa sesal, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dengan sikap rendah hati, mari kita katakan, Yesus wadah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul melalui media online ini Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Teman kami tahu Tuhan, kami sadar kami tidak sepantasnya kami menghadap-Mu Tuhan, oleh karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tidak henti-hentinya kami melukai hati Tuhan melalui setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, bahkan apa yang kami pikirkan, banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Itu saat ini Tuhan, kami mengaku salah di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah melakukan dosa, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk datang menghadap-Mu Tuhan. Kami boleh layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu di surga, dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami naikkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bersama Sang Gembala jiwa kita, kita mengalami kedamaian dan sukacita. Biarlah Tuhan yang akan terus mengembalakan kehidupan. Mari kita mengangkat pujian kita sebagai respons kita atas pengampunan dosa kita. Kita katakan, Gembala baik bersuling nan redup.
Bapak kesulitan pada ibunda, kembalikan aku ibadah hijab tenang, membawaku itu Tuhan, membuat aku tentram diri, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selalu. Baik kedua, kepada domba Gembala memberikan air segar dalam hati harus kasih, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selalu. Sekali lagi katakan, oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram diri, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selalu. Amanat hidup baru akan dibacakan oleh Ibu Suci Wahyu. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26, beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah firman Tuhan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, dan marilah bersama orang-orang percaya dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat. Sesaat lagi kita akan disapa dengan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Allah. Mari menyiapkan, mari mengerahkan hati kita untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Mari kita mengangkat pujian kita. Melayani adalah garansi.
yang merupakan keuntungan Engkau karena Kristus semuanya telah kutinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Yesus untuk panggilan. Sama-sama dengan saya katakan melayani. Semua kesempatan dalam melayani Yesus adalah keharusan dalam sekalipun ya, ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya aku dapatkan di surga. Tetapi apa yang tahu merupakan keuntungan sekarang engkau karena Kristus semuanya telah kutinggalkan. Semuanya telah kutinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Yesus untuk panggilan. Melayani semua kesempatan dalam melayani Yesus adalah keharusan dalam sekalipun tak mendapatkan kesenangannya, tapi percaya aku dapat di surga. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan kami datang kembali. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kemurahan. Kami tahu hidup kami berlangsung bukan karena kekuatan kami. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kami, kalau bukan Tuhan yang terus memasok anugerah-Mu bagi hidup kami tidak akan bisa melanjutkan hidup. Bahkan meski sekalipun kami bisa melanjutkan, ini akan menjadi kehidupan yang tanpa makna dan kehidupan yang sia-sia belaka. Tuhan, kami tidak ingin hidup kami selanjutnya berakhir dengan segala hal yang sia-sia. Kami ingin hidup kami berarti bagi Tuhan dan bagi keluarga, bagi hidup sesama manusia.
Dan kami mohon pemeliharaan atas kami. Dan lebih dari itu, tuntun kami untuk mengerti dan mengingatkan kembali kami atas hal-hal yang perlu kami ketahui, hal-hal harus yang kami ingat dan lakukan di dalam kami menjalani masa hidup kami yang masih Tuhan berkenankan hingga hari ini. Berfirmanlah kepada kami dan berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada saat ini, dari manapun mereka mengakses mengikuti ibadah online. Dalam belas kasih Tuhan menyertai mereka dan membuka hati mereka untuk mendengar kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran. Amin. Silakan duduk semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul lagi pada hari ini, memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan firman yang diperkenankannya lagi kepada kita. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita, silakan mengikutinya dengan baik, dengan sama dari tempat masing-masing, dan baik dengan membaca Alkitab di tempat masing-masing atau dengan mendengarkan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, mengingatkan kita kembali mengenai fungsi kita, tugas utama kita sebagai orang-orang percaya setelah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, setelah memperoleh keselamatan dari Kristus. Pada hari ini kita belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema gereja yang misioner. Seperti kita tahu semua, dalam sebulan ini di BKPN tema khotbah selama sebulan ini berkaitan dengan gereja yang bermisi, ya, tentang misiologi, tentang misi, tentang keterlibatan jemaat gereja-gereja di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita mengikuti sebuah seminar yang sangat baik sekali, ya, yang diadakan oleh BKPN Jemaat Persiapan Jakarta tentang bagaimana potensi misi dari gereja-gereja di Pulau Nias. Dan itu banyak sekali memberikan masukan-masukan penting bagi kita dari para narasumber, ya, khususnya narasumber yang sangat baik sekali, yaitu Pak Pendeta Ulen Hummel yang pernah beberapa tahun melayani di Pulau Nias, seorang misionaris Jerman yang sekarang berdomisili dan pelayanan di Papua, dan juga dari Ketua Sinode atau Porus BKPN, Bapak Pendeta Uluha Bidaya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar lebih spesifik lagi apa yang disebut dengan gereja yang misioner atau jemaat yang misioner, orang Kristen yang misioner. Mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan gereja yang misioner. Apa yang dimaksud dengan jemaat yang misioner? Apa yang dimaksud dengan orang-orang Kristen pribadi lepas pribadi tetapi yang misioner?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa penjelasan di bawah ini saya akan berikan kepada kita. Dan penjelasan-penjelasan ini, jawaban-jawaban ini, sekaligus juga akan menolong kita mengevaluasi diri kita, gereja kita, sinode-sinode kita, agenda-agenda gereja kita. Ya, jadi penjelasan-penjelasan mengenai definisi gereja misioner itu akan menolong kita juga untuk mengevaluasi diri kita. Dan sekaligus pada saat yang sama memberikan kita panduan, memberikan bagaimana seharusnya kita secara pribadi masing-masing jemaat dan gereja sebagai kelembagaan memegang peranan penting kita sebagai utusan-utusan Kristus di dunia ini, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi apa yang dimaksud dengan gereja yang misioner? Apa yang dimaksud dengan orang Kristen yang misioner? Apa yang dimaksud dengan jemaat-jemaat yang misioner? Pertama-tama, mari Bapak Ibu perhatikan penjelasan-penjelasan ini. Yang dimaksud dengan gereja atau jemaat yang misioner adalah gereja dengan jemaat di mana mereka mempercayai teguh dan menyembah Allah Tritunggal sebagai Tuhan Allah mereka. Mereka adalah gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Tuhan Allah mereka. Mereka gereja maupun pribadi-pribadi di dalamnya, jemaat-jemaat di dalamnya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah mendapatkan penyelamatan oleh Kristus dari dosa-dosa mereka sendiri, dosa-dosa yang menyebabkan kematian kekal. Gereja atau jemaat misioner adalah gereja dan jemaat di mana Yesus Kristus adalah kepala mereka, kepala gereja, dan mereka patuh pada perintahnya. Gereja dan jemaat di mana Yesus Kristus dalam pengharapan eskatologisnya, mereka menantikan kedatangan yang kedua kali dan akan bersama-sama dengannya dalam kekekalan kelak. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dengan jemaat yang karena kesadaran akan hal-hal yang saya sudah sebutkan di atas tadi, kemudian memiliki pemahaman dan pola hidup yang memikirkan penyebarluasan berita Injil yang menyelamatkan itu, yang pertama-tama telah menyelamatkan mereka sebelumnya, dan kemudian membagikan berita keselamatan itu juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan berita keselamatan itu. Itu berarti adalah gereja dengan jemaat yang proaktif terlibat dalam melakukan pemberitaan Injil secara pribadi. Dan juga pada saat yang sama, sebagai komunitas, sebagai lembaga, mereka juga bersama-sama secara aktif, proaktif melakukan dukungan mereka kepada pemberitaan Injil lintas negara, lintas wilayah, lintas budaya, lintas kebutuhan dan kondisi. Jadi gereja misioner adalah gereja yang jemaat-jemaatnya tak berpuas diri dengan cukup menjadi orang Kristen, menjadi anggota-anggota gereja, dan kemudian menikmati semua kenyamanan dan kecukupan dalam pelayanan gereja lalu selesai sampai di sini. Demikian sedikit pandangan yang akan menolong kita memahami apa itu jemaat dan gereja yang misioner. Apa itu pribadi-pribadi Kristen yang misioner. Kita akan melanjutkannya lebih jauh lagi supaya kita memahami lebih detail apa artinya dan bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang misioner, bagaimana gereja menjadi gereja yang misioner. Lanjut, ada dua hal penting yang menjadi landasan pemahaman bagi kita tentang pentingnya gereja menjadi misioner, gereja yang misioner, dan pribadi-pribadi Kristen, pribadi-pribadi jemaat yang misioner. Itu ada dua aspek penting, dua landasan penting. Pertama, terkait dengan keselamatan pribadi, dan yang kedua, terkait dengan keselamatan orang lain. Kita mulai dengan keselamatan pribadi. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dalam bahasa kita, dalam bahasa Nias itu ada ungkapan yang sangat familiar kepada kita semua ya. Saya yakin semua familiar dengan kalimat ini, ungkapan ini. Boifatuna jitena fanifi. Jangan menceritakan apa yang kita mimpi. Dulu waktu saya kecil ya, dan beberapa waktu terakhir di kampung kan lagi togel gitu ya. Mimpi itu laku sekali ya. Setiap orang ditanya apa mimpi tadi malam. Dan kemudian banyak orang menceritakan ini mimpi saya, tapi tidak sedikit banyak orang yang menceritakan mimpi karangan. Oh, saya mendengar orang itu bermimpi gitu. Kemudian orang yang memberitahu itu benar ternyata salah gitu. Rugi dia.
Tapi saudara yang terkasih, ungkapan ini sangat menolong kita untuk memahami betapa pentingnya kita menjadi orang-orang Kristen yang misioner. Wifatuna jitena manifi. Kita tidak bisa menceritakan apa yang bukan pengalaman kita. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Kita tidak bisa membagikan kebenaran tentang Yesus apabila kita sendiri tidak mengenal siapa Yesus secara pribadi. Apa hubungan kita dengan Yesus dan dengan kehidupan seluruh manusia di dunia ini? Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, mustahil untuk menjadi orang Kristen yang misioner. Kalau gereja tidak mengajarkan tentang Yesus, yang adalah juru selamat, mustahil gereja itu menjadi gereja yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi hal ini penting sekali karena harus disadari bahwa tidak ada jemaat, tidak ada orang-orang Kristen, dan tidak ada gereja yang auto-misioner. Ya, otomatis misioner. Kenapa demikian? Mari kita pahami beberapa hal mendasar ini. Kekristenan tidak dimulai dari menjadi anggota gereja, tetapi dimulai dari pengakuan pribadi bahwa seseorang itu adalah seorang berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, lalu dia membutuhkan penyelamat untuk hidupnya, lalu menyerahkan hidupnya kepada Allah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat satu-satunya itu. Jadi kalau misi tidak menjadi perhatian, bahkan mungkin jemaat dalam gereja tidak terbiasa dengan istilah misi, atau dalam bahasa Indonesia itu mama jene, taromali pada libani habair, maka ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Pertama, memang gereja itu secara formal, secara organisasi disebut gereja. Tetapi di sana tidak ada pengenalan pribadi dan pertobatan pribadi dan kepercayaan pribadi kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Lebih tepatnya, itu sebenarnya sekedar wadah kumpul-kumpul orang-orang yang mengira diri mereka orang Kristen hanya karena berbudaya dan beragama dan berorganisasi dengan corak Kristen. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau jemaat, kalau orang Kristen atau gereja tidak familiar, apalagi melakukan apa yang disebut dengan misi. Kemungkinan kedua, jemaatnya tidak mendapatkan pengajaran dari gerejanya tentang misi. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara gereja dalam seluruh struktur lembaga gereja. Mereka mungkin tidak memikirkan dan melakukan secara serius pemberian pemahaman tentang misi, pelatihan misi, contoh-contoh dan praktik keterlibatan dalam misi kepada jemaat yang mereka layani. Alternatif yang ketiga, kemungkinan yang ketiga kalau jemaat tidak mengerti apa itu misi dan tidak terlibat dalam misi, yaitu jemaat itu mungkin sudah berkali-kali dikasih tahu, tapi memang orangnya mengabaikannya secara sengaja karena tidak bertumbuh dalam imannya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, itu hal penting tentang landasan untuk memahami jemaat atau gereja yang misioner itu tentang keselamatan pribadi. Bahwa kita tidak mungkin menjadi orang-orang Kristen yang menyebarluaskan berita keselamatan, tidak mungkin menjadi gereja yang misioner kalau kita sendiri tidak pernah mendapatkan pengalaman diselamatkan oleh Kristus itu. Yang kedua, aspek dan landasan yang penting sekali adalah berkaitan dengan keselamatan orang lain. Jadi pertama keselamatan pribadi, dan itu memberikan kita modal, memberikan kita bahan, memberikan kita pengalaman untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, sekarang berkaitan dengan keselamatan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa kejatuhan dalam dosa akan berakhir dengan maut kekal. Kejatuhan dalam dosa yang akan berakhir dengan maut yang kekal itu mencakup semua orang. Mencakup semua orang, tidak kecuali jenis kelamin, status sosial di masyarakat, siapapun dia, semua orang telah jatuh dan telah berdosa dan akan bertemu dengan risiko yang paling besar dari akibat dosa itu, yaitu kematian yang kekal. Banyak orang tidak menyadari hal ini, bahkan tidak mempercayai adanya dosa dan hukuman kekal sebagai konsekuensinya.
Itu sebabnya banyak orang tidak peduli Tuhan. Banyak orang tidak peduli mengenai masa-masa yang akan datang. Entah akan jadi apa hidup mereka setelah kematian. Seorang yang bernama Ingmar Bergman menggambarkan orang-orang di dunia ini punya pandangan yang sama sekali tidak memikirkan apa itu dosa dan juga apa konsekuensinya. Dia menggambarkannya dalam kalimat singkat seperti ini. Ini yang dipikirkan banyak orang sekarang. Ini bukan cuma dari dulu ya. Sampai sekarang pola pikir seperti ini terus hadir dan mengisi pikiran-pikiran banyak orang, bahkan termasuk di antara orang-orang Kristen yang belum benar-benar percaya kepada Kristus. Bergman mengatakan begini, kalimatnya yang mewakili pola pikir itu ada begini. Anda lahir tanpa tujuan, Anda hidup tanpa makna. Dan hidup itu sendirilah maknanya. Perhatikan kalimat terakhirnya. Ketika Anda mati, Anda padam. Ketika Anda mati, Anda padam. Ketika Anda mati, maka tidak ada apapun lagi. Tidak ada konsekuensi dari apapun yang kita jalani dalam hidup kita. Banyak orang hidup di dalam kepercayaan yang menipu diri seperti ini. Dan banyak orang yang tidak menyadari kalau mereka sedang menipu diri mereka dan hidup dalam penipuan diri terus-menerus seumur hidup mereka seperti ini. Nah, orang-orang ini berada dalam bahaya namun tidak sadar mereka dalam bahaya. Disinilah pentingnya kesadaran kita orang-orang telah percaya kepada Kristus tadi itu untuk memikirkan keselamatan mereka dengan memberitakan kebenaran bahwa Yesus juru selamat yang kekal itu mati juga untuk mereka dan mereka memerlukannya. Sebab Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan pada bagian lain Alkitab menyatakan dengan tegas pengharapan bagi orang berdosa itu demikian. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, karena itu perhatikan dua poin ini. Entah seseorang itu percaya atau tidak bahwa dosa itu ada atau tidak, entah dosa itu berkonsekuensi kematian kekal atau tidak, setiap orang akan berhadapan dengan penghakiman kekal Tuhan. Dan konsekuensi dari penghakiman kekal Tuhan itu bisa juga berarti maut atau kematian yang kekal. Setiap orang. Yang kedua, sama seperti kita sebelum bertobat, kita membutuhkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Demikian setiap orang lainnya di seluruh dunia ini juga membutuhkan keselamatan, membutuhkan Yesus. Jadi pada bagian keselamatan orang lain ini tadi penting sekali bagi kita untuk mengingat bahwa setiap orang berhadapan dengan konsekuensi kematian kekal. Pada sisi yang lain, karena kita memiliki pengalaman bertemu dengan Yesus dan diselamatkan dari kematian yang kekal itu, kita diberikan keselamatan yang kekal oleh Kristus melalui penebusannya itu, maka kita sekarang memiliki kesadaran untuk memedulikan keselamatan orang lain juga. Jadi, bukan cuma kita memperhatikan keselamatan kita, tapi juga keselamatan orang-orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita belajar mengenai keselamatan pribadi kita tadi dan keselamatan orang lain, maka itu akan mengantar kita pada pengertian, pada kesadaran dan bentuk-bentuk keterlibatan kita dalam misi Allah kepada orang lain, kepada dunia ini, melalui kapasitas kita, melalui semua kemampuan yang kita miliki, dan melalui kehadiran kita di mana saja. Hal itu bisa dilakukan dengan minimal 3 cara ini. Yang pertama, melalui PI pribadi, pemberitaan Injil secara pribadi. Yang kedua, mendukung lembaga atau pelayanan misi. Dan yang ketiga, keterlibatan kita dalam kegiatan sosial. Dalam bahasa teologi itu, dalam bahasa Kristiani itu bilangnya diakonia, atau pelayanan karitas kepada orang lain di dunia yang bersifat universal.
Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bisa juga secara sendiri-sendiri, sesuai dengan kondisi dan konteks masing-masing orang-orang Kristen atau konteks gereja di mana mereka berada. Sekarang saya akan membantu kita, menolong kita menjelaskan untuk mengerti ketiga bentuk dari partisipasi kita ini dalam misi tadi. Itu tadi pertama, PI pribadi, yang kedua, mendukung lembaga misi, dan yang ketiga, keterlibatan sosial atau kegiatan diakoni atau kegiatan karitas. Mari kita mulai dengan yang pertama, PI pribadi, pemberitaan Injil secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan Injil pribadi menyadarkan kita bahwa tanggung jawab memberitakan Injil, terlibat dalam misi adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Tanggung jawab setiap orang Kristen. Tidak bisa diwakilkan. Semua kita, siapapun kita, menerima mandat yang sama untuk menjadi pemberita-pemberita Injil kepada orang lain. Jadi bukan diwakilkan atau bukan menjadi tanggung jawab lembaga gereja, apalagi kita hanya bebankan kepada para pendeta atau para pengerja-pengerja di gereja. Lalu seperti apa bentuk-bentuk pelayanan PI pribadi itu dilakukan? Misalnya seperti ini. Kita bisa melakukan itu melalui relasi pribadi kita dengan orang-orang lain. Makanya mestinya orang-orang Kristen itu orang-orang gaul. Ya, bukan orang-orang yang menutup diri hanya untuk dirinya sendiri. Karena dengan dia bergaul, maka itu menjadi konteks bagi dia untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Melalui pergaulan, melalui relasi dengan orang lain. Melalui relasi dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus itu, kita kemudian berusaha menemukan apa yang menjadi persoalan spesifik orang-orang yang sedang kita temui. Apa persoalan-persoalan mendasar hidup mereka. Dan dari sana kemudian kita mulai membangun pembicaraan yang menolong mereka untuk mengerti bahwa ada harapan, bahwa ada petunjuk-petunjuk yang penting untuk mereka menjalani hidup ini secara bermakna dan juga berhasil guna. Bukan hanya untuk kehidupan fisik mereka, dan terutama itu keselamatan kekal mereka, keselamatan jiwa mereka. Melalui relasi pribadi. Yang kedua, melalui keramah tamahan Kristiani kita. Melalui keramah tamahan Kristiani kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, karakter kita, sikap kita dengan orang lain, tutur kata kita, cara bergaul kita dengan orang lain, cara kehadiran kita bersama orang lain adalah jembatan yang sangat efektif sekali untuk membawa orang pada Kristus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca sebuah artikel kecil baru mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya. Itu dalam sebuah renungan itu saya baca sebagai kisah ini. Jadi seorang ibu, ditulis di cerita itu, pipa saluran air di rumah mereka itu rusak. Kemudian dia memanggil jasa perbaikan ledeng pipa saluran air. Kemudian seorang pria datang ke rumahnya untuk memperbaiki saluran airnya. Kemudian pria ini mengerjakan pekerjaannya itu dengan muka yang sangat ceria, happy, dan menyapa ibu itu dengan baik, dan mengerjakan pekerjaan itu dengan teliti, dengan detil, dengan sangat baik sekali. Tanpa dia sadari, si ibu yang memberi dia pekerjaan itu memperhatikan pria ini yang sedang memperbaiki saluran air yang mampet itu, yang rusak itu. Ketika pekerjaan itu selesai, si ibu itu mengatakan begini, tolong saya bisa minta waktu sebentar berbicara. Oh silakan Bu, ada apa? Dari tadi Anda datang itu saya perhatikan muka Anda itu berseri-seri. Muka Anda itu ceria sekali. Kemudian Anda mengerjakan pekerjaan ini dengan sangat baik dan dengan tanpa beban dan penuh ekspresi yang baik sekali. Apa yang membuatmu bisa menjadi seperti itu? Bahkan meski dalam bekerja seperti ini. Saya tidak memiliki hal yang Anda miliki itu. Dari situ kemudian Bapak Ibu, pria ini kemudian mengatakan, baik Bu, saya akan menceritakan kepada Ibu apa yang membuat saya seperti demikian. Dari situ kemudian percakapan mereka dimulai, dan pria ini tadi, tukang ledeng ini tadi, kemudian menceritakan tentang Yesus kepada ibu ini. Dan ibu ini kemudian memutuskan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, keramah tamahan, karakter, sikap, ekspresi wajah kita. Kalau dalam dunia kita yang sekarang ini,
Status-status media sosial kita, cara-cara kita berekspresi di media sosial kita, menunjukkan apa? Menunjukkan karakter Kristiani, keramataman Kristiani atau tidak? Itu mungkin kita berpikir semua hal-hal sederhana, semua orang melakukannya. Tapi jangan salah, itu semua akan menjadi petunjuk mengenai siapa Anda kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, hal yang berikutnya selain keramataman adalah dengan menjadi jawaban doa bagi mereka yang sedang berdoa karena membutuhkan sesuatu. Jadilah jawaban doa bagi orang lain sesuai dengan kemampuanmu masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Kalau orang itu sedang galau, sedang kehilangan harapan, Anda mungkin punya sesuatu yang menolong dia dari kemampuan Anda berbicara dengan bijaksana kepada orang itu. Atau minimal dengan hadir bersama orang itu menjadi teman berbicara dengan orang itu. Kalau Anda punya sesuatu yang menjadi sumber daya Anda, misalnya uang, makanan, dan lain, lakukanlah apa yang dapat Anda lakukan untuk dia. Sesuai dengan apa yang mungkin dia sedang butuhkan. Kalau mungkin Anda tidak punya, mungkin Anda tidak punya, tapi Anda punya relasi yang bisa menolong orang ini. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Itu semua akan sangat menjadi fasilitas yang baik untuk PI pribadi, pemberitaan Injil pribadi kepada orang lain. Jadi melalui semua bentuk-bentuk tersebut tadi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merintis jembatan. Nah ini, kita merintis jembatan untuk apa? Untuk membuka percakapan rohani, seperti dalam contoh yang saya berikan tadi di awal. Untuk membuka percakapan rohani, sehingga bila memungkinkan, kita bisa menyeberangkan orang-orang ini dari persoalan hidupnya kepada memperkenalkan dia dengan Kristus. Memperkenalkan dia dengan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan itu adalah kebutuhan utama dan terbesar dalam hidupnya. Baik untuk saat ini maupun dalam kekekalan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi PI pribadi, yang kedua dengan mendukung lembaga misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, PI pribadi memiliki keterbatasan, tapi tetap sangat efektif. Hanya PI pribadi ini biasanya hanya menjangkau relasi yang terdekat dalam wilayah yang terdekat. Sementara kebutuhan pemberitaan Injil itu mencakup seluruh dunia di setiap waktu dan zaman hingga sebelum dunia ini berakhir. Karena itu tidak setiap orang bisa melakukan PI pribadi dalam jangkauan yang lebih luas. Butuh orang-orang khusus yang dipanggil Allah untuk menyerahkan diri untuk pelayanan yang khusus seperti itu. Mereka itulah yang kemudian kita sebut secara khusus sebagai misionaris. Orang Nias menerima berita Injil 150 tahun lebih yang lalu itu, dan yang akan kita peringati pada tahun ini sebagai tahun tibanya Injil di Pulau Nias. Itu bermula karena kesadaran orang-orang Kristen di Eropa, khususnya Jerman, Belanda, bahwa berita keselamatan yang pernah mereka terima itu adalah juga kebutuhan orang-orang di luar Eropa, di luar negara mereka, bahkan di luar benua mereka, termasuk kita di Pulau Nias. Karena itu mereka tanya memberitakan Injil di Eropa, di negara mereka atau di daerah-daerah terdekat dengan mereka, tapi juga mereka mengupayakan bagaimana menjangkau orang-orang yang jauh sekali di luar benua mereka. Dan dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, akhirnya mereka tiba di belahan dunia yang lain, yang kemudian disebut dengan salah satu bagian dunia lain itu adalah Pulau Nias kita itu. Dan kemudian kita mengenal kekristenan, dan kita kini menjadi orang-orang Kristen dan menikmati segala kelimpahan dari kemanfaatan menjadi orang Kristen itu. Jadi nama-nama yang kita kenal selama ini dalam sejarah misi dalam gereja Nias, Deninger, Sunderman, dan nama-nama misionaris lain yang begitu banyak itu, mereka tiba di Pulau Nias karena dukungan jemaat, dukungan gereja yang kemudian menginisiasi pembentukan lembaga misi, mendoakan lembaga misi ini, membiayai lembaga misi ini untuk mempersiapkan dan mengutus para misionaris akhirnya tiba di Pulau Nias dan tiba di banyak tempat di seluruh dunia ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih. Jadi setiap orang Kristen bisa terlibat dalam mendukung lembaga-lembaga misi tersebut. Anda bisa mencari informasi lembaga misi, lalu menyalurkan dukungan Anda kepada mereka. Bila Anda tidak punya uang untuk mendukung biaya pengutusan, minimal Anda tahu nama lembaga itu dan nama-nama calon misionaris yang akan mereka utus.
atau misionaris-misionaris yang telah mereka utus, lalu jadikan nama-nama mereka sebagai pokok doa rutin Anda. Jadi kita bisa melakukan itu. Itu yang kedua. PI pribadi, dan yang kedua, mendukung lembaga misi dan para misionaris yang mereka utus. Yang ketiga, terlibat dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan yang lebih luas. Atau yang kita sebut dengan diakonia atau pelayanan karitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kesalahan besar yang terjadi dan membuat banyak orang Kristen dan gereja itu mandek dalam misi, bahkan tidak peduli dengan misi, adalah karena mereka memahami misi itu secara terpecah-pecah, tidak utuh. Sejarah gereja membuktikan sebaliknya kepada kita, baik dari jemaat mula-mula maupun dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen di Nias. Jadi ketika Injil masuk di Nias, tidak hanya melakukan pemberitaan Injil dalam bentuk percakapan dan khotbah-khotbah, tetapi juga melalui pelayanan integratif, pelayanan holistik. Jadi pelayanan pemberitaan Injil yang verbal, tutur kata, dibarengi dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita tahu dalam sejarah penginjilan di Nias, kemudian para misionaris itu nggak cuma mengajak orang jadi orang Kristen, tapi juga kemudian mereka mulai merintis mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan lain-lain, apapun yang mereka bisa lakukan untuk mendukung pemberitaan Injil dan menolong orang-orang lain menjadi hidupnya lebih sejahtera. Kemarin dalam seminar yang online yang kita adakan itu, narasumbernya Pak Pendeta Uwe Hummel itu mengatakan diakonia dan misi adalah dua sisi dari uang koin yang sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Memang dalam praktiknya nanti akan ada penekanan tertentu tergantung kondisi kita. Kalau memang sekarang ini saya tidak bisa membantu secara dana, ya minimal saya berdoa dulu atau melakukan percakapan PI pribadi. Tapi kemudian kita juga tidak berhenti sampai di sana. Kita harus memikirkan kedua-duanya bersamaan. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, seorang dosen kami juga ternyata beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia berkhotbah dengan tema penginjilan yang efektif. Ternyata apa yang saya jelaskan beberapa tadi sebelumnya itu sama dengan yang dia khotbahkan juga. Tapi dia menambahkan satu hal yang penting. Salah satu cara penginjilan yang efektif adalah dengan keterlibatan sosial yang lebih luas dengan orang-orang non-Kristen. Nah, orang-orang Kristen itu nggak bisa mengurung diri, menutup diri, membatasi diri, tidak gaul, eksklusif, kemudian tidak bergaul dengan orang lain dengan kecurigaan-kecurigaan yang macam-macam itu. Justru dengan kita hadir bersama dengan mereka, kita merintis jembatan minimal untuk pengenalan pribadi dan nanti bisa berakhir pada pemberitaan Injil kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, beberapa waktu terakhir itu saya membaca sejumlah buku untuk menolong kami melewati masa duka kami yang seperti Bapak Ibu mungkin sebagian sudah tahu dengan berpulangnya anak bungsu kami. Salah satu buku yang saya baca itu judulnya Mengapa Engkau Meninggalkan Aku, ditulis oleh penulis Kristen yang sangat terkenal itu Philip Yancey namanya. Dalam salah satu bagian bukunya itu dia menceritakan pergumulan seorang pendeta gereja Pentakosta di wilayah yang disebut Sarajevo. Sekitar 25-an tahun yang lalu daerah ini menjadi daerah pertempuran besar-besaran untuk memperebutkan wilayah ini dari tentara Yugoslavia, Serbia, untuk merebut wilayah ini yang menjadi ibu kota dari negara yang memerdekakan diri bernama Bosnia-Herzegovina. Setiap hari bom meletus, peluru melayang di sana sini, gereja penuh dengan bekas peluru, dan setiap saat nyawa mereka bisa melayang. Mereka terus berdoa, Tuhan tolong kami. Pada saat yang sama, di tengah pengepungan dan pengeboman yang terus-menerus itu, dia mendapatkan diagnosis dari kondisi kesehatan dari dokter yang menyebutkan bahwa dia ternyata mengidap kanker. Di tengah-tengah peperangan itu dia mendapatkan realitas bahwa ternyata dia mengidap kanker. Dan saat itu, di tengah peperangan itu, istrinya sedang hamil. Dan kemudian istrinya itu melahirkan di tengah-tengah situasi peperangan itu, dan apa yang terjadi? Anak yang lahir itu ternyata memiliki kelainan pada otak. Bayangkan, di tengah perang, dia menderita kanker, istrinya hamil, dan anak yang
lahir pada masa perang itu ternyata mengalami kelainan pada otaknya. Bisa bayangkan betapa menderitanya hidup seperti ini. Seorang hamba Tuhan sempat putus asa dan mempertanyakan Tuhan. Tapi dalam perjalanan, dalam refleksinya, kemudian ketika dia bertemu Philip Yancey ini, dia mengatakan begini. Kalimat yang baik sekali ini mengatakan begini. Ketika Allah sepertinya tidak hadir, ada kalanya terpulang kepada kita orang-orang Kristen untuk menyatakan kehadirannya. Ketika Allah kelihatannya tidak hadir, ada kalanya terpulang kepada kita untuk kita orang Kristen itu menyatakan kehadiran Allah itu. Lalu Yancey meneruskan tulisannya mengatakan begini. Dunia seringkali hanya mengenal kebenaran tentang Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita itu. Dunia hanya tahu hal itu hanya ketika atau melalui kehadiran para pengikut-pengikut Immanuel itu di dalam realitas hidup sehari-hari orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tidak akan mengenal kehadiran Tuhan tanpa kehadiran kita. Wujud kehadiran Tuhan adalah kehadiran kita dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam buku yang sama kemudian dia menuliskan begini. Kalimat-kalimat ini penting bagi kita. Di manakah Allah ketika penderitaan datang? Kemudian Yancey mengatakan ini. Sekarang Allah berada di gereja. Allah berada di gereja. Kehadiran Allah telah dipercayakan kepada gereja. Kehadiran Allah di bumi telah dipercayakan kepada gereja. Pertanyaan itu bahkan dapat kita ungkapkan dengan cara lain. Jadi kalau orang bertanya di manakah Allah, sebenarnya pertanyaannya adalah di manakah gereja ketika penderitaan itu datang. Nah, ini menolong kita untuk mengerti bahwa kehadiran kita bersama orang lain berarti menghadirkan Allah bagi kehidupan orang lain. Jadi Yancey melanjutkan kalimatnya. Jika jemaat melakukan tugasnya, orang tidak akan menyiksa diri dengan bertanya-tanya, di manakah gerangan Allah? Mereka sudah mengetahui jawabannya melalui apa? Melalui kehadiran orang-orang Kristen itu. Mereka sudah mengetahui jawabannya. Allah tampak dalam diri orang-orang yang mewujudkan misi. Demikian kata Yancey. Allah tampak dalam diri orang-orang yang mewujudkan misi. Seperti yang telah diutarakan Paulus dengan sangat baik dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4 demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, kita masuk ke bagian terakhir dari khotbah ini. Sebagai bagian penutup dari khotbah ini, saya akan mengutip sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama David Platt. Judul buku ini Radikal Bersama, Radical Together. Ini buku yang sangat populer sekali dan laris sekali, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sangat besar di Amerika Serikat dan gereja yang sangat maju sekali. Dia mengatakan demikian, dan kalimat-kalimat ini mungkin akan mengejutkan kita orang-orang Kristen yang peka dengan peran kita harusnya setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Juga akan menjadi pertanyaan yang sangat mengganggu bagi orang-orang di gereja, bagi orang-orang menyelenggarakan gereja. Dia mengatakan begini, salah satu musuh terbesar orang Kristen bisa jadi adalah hal-hal yang baik dalam gereja. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang baik yang menjadi musuh terbesar orang Kristen di dalam gereja itu, saya akan jelaskan dalam kutipan berikut ini. Dia mengatakan begini, saya tidak ingin menyanyiakan hidup kita demi kegiatan agama yang tidak memiliki hasil rohani. Yakni ini, aktif dalam gereja tetapi tidak memperluas kerajaan Allah. Kita tidak ingin mengakhiri hidup di dunia dengan kesadaran bahwa kita tidak memberi dampak yang besar sehingga orang-orang di luar sana bisa masuk surga. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menghabiskan hidup kita melakukan hal-hal baik, ya, melakukan hal-hal baik dalam gereja, namun tidak mencapai tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, yaitu memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang lain. David Platt melanjutkan begini, sebagai orang Kristen pada hari ini, Anda dan saya
bisa dengan mudah menipu diri dengan mengira bahwa kesetiaan pada program gereja bisa secara otomatis sama dengan kesetiaan pada tujuan kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil. Kita bisa mengisi hidup dan gereja kita dengan hal-hal baik yang membutuhkan sumber-sumber daya kita dan berbagai aktivitas yang baik yang menuntut perhatian kita, tetapi pada akhirnya bukanlah yang terbaik bagi kepentingan Injil dalam gereja kita dan penyebaran Injil dalam komunitas kita. Kita perlu rela untuk mengorbankan hal-hal baik, ya. Kita perlu rela untuk mengorbankan hal-hal baik dalam gereja demi mengalami hal-hal terbaik dari Allah. Tapi Plato mengatakan, saya menyadari bahwa ini kita akan menjadi bahan perdebatan kepada kita. Karena ketika kita berbicara mengenai evaluasi atas hal-hal baik yang kita lakukan di gereja, kita akan berdebat panjang lebar. Bukankah semua itu juga berguna? Bukankah juga itu mendukung kelangsungan gereja? Bukankah juga itu berguna? Dan memang terbukti kita menjadi besar barangkali. Tapi Plato mengingatkan kita, mengatakan begini, percakapan atau perdebatan soal itu hanya akan bisa berubah ketika kita mengubah pertanyaannya menjadi demikian. Apakah semua program dan aktivitas ini yang kita lakukan dalam gereja yang kita anggap aktivitas yang baik adalah cara terbaik? Nah, ini adalah cara terbaik untuk menghabiskan pertama waktu, menghabiskan uang dan tenaga kita, ya, menghabiskan waktu, uang dan tenaga kita bagi penyebaran Injil di lingkungan kita, di bangsa kita, dan tentu lebih luas lagi bagi seluruh dunia. Ya, kita perlu mempertanyakan itu. Apakah semua program dan aktivitas yang kita lakukan ini adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu, uang, dan tenaga kita, baik sebagai pribadi maupun lembaga, bagi pengabaran Injil di lingkungan dan bangsa kita. Kesimpulannya, tidak ada gereja yang automisioner. Tidak ada orang Kristen yang automisioner. Menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang misioner, tak mungkin tanpa kita melakukan evaluasi atas pemahaman, anggota, kebiasaan, dan praktek-praktek lain kita dalam bergereja. Kita bisa memulainya sekarang, mengevaluasi diri kita. Kalau itu menyangkut pemahaman tentang iman kepada Yesus, kita merasa kita tidak terlalu paham, sehingga kita tidak terlalu pede untuk memberitakan Injil secara pribadi, maka mari kita belajar. Bacalah Alkitab dan dapatkan penjelasan dari doktrin-doktrin pokok tentang iman Kristen dari hamba Tuhan di gereja kita masing-masing atau yang terdekat dengan kita dari saudara-saudara seiman kita. Yang kedua, kalau selama ini kongko-kongko kita dengan teman-teman kita hanya untuk tujuan berhahahi, senang sana, senang sini, dan lain-lain untuk memuaskan kedagingan kita, mulai sekarang, mulailah secara perlahan ubah kongko-kongko itu, pertemuan-pertemuan itu menjadi kesempatan berbicara hal-hal yang bermakna, hal yang berguna, dan secara perlahan kemudian membawa orang lain berkenalan dengan Kristus. Kalau selama ini agenda rutin gereja hanya bermuara pada memberikan kenyamanan bagi jemaat, agar mereka betah, tidak kabur ke gereja lain, atau pada hal yang sekedar baik, lakukanlah evaluasi. Tinjau semua agenda dan posisikan ulang untuk mencapai yang terbaik bagi tujuan kerajaan Allah. Kalau selama ini banyak menyia-nyiakan sumber daya pribadi, Bapak Ibu, secara pribadi, menyia-nyiakan uang, waktu, keahlian, tenaga, dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak berdampak pada upaya menolong orang lain, pada upaya membawa orang lain kepada Kristus, mulai sekarang lakukan perubahan. Ubah semua fungsi, ubah semua alokasi itu, tujukan pada hal-hal yang berguna. Meski mungkin hanya sedikit, salurkan dana Anda untuk mendukung kegiatan penginjilan. Bisa melalui gereja ini, atau melalui lembaga-lembaga misi yang Anda kenal, atau kalau Anda tidak kenal bisa tanya saya atau hamba Tuhan di gereja ini siapa saja, untuk memberikan Anda nama-nama lembaga-lembaga misi, bahkan nama-nama beberapa misionaris yang sekarang sedang pelayanan di berbagai negara dan berbagai daerah. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada, jadilah saksi Injil Kristus di situ. Itulah jemaat orang-orang Kristen yang misioner, itulah gereja yang misioner. Karena kalimat ini sudah sering sekali saya ungkapkan di gereja ini, karena dimanapun Anda berada, disitulah mimbarmu berada.
Dimanapun Anda berada, disitulah mimbarmu berada. Karena itu dimanapun Anda berada, disitulah kesempatanmu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Begitulah jadi jemaat, dan begitulah jadi gereja yang misioner. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali hal-hal yang sangat fundamental yang kami perlu ingat dan lakukan, nyatakan dalam kehidupan kami. Setelah kami menjadi orang-orang yang telah menerima keselamatan, setelah menjadi orang-orang percaya kepada Kristus. Pelihara kami Tuhan, dan tolong kami untuk menjadi alat-alat, menjadi utusan-utusan misi Allah. Siapapun kami, dalam kapasitas apapun yang kami miliki. Melalui kehadiran kami dalam kehidupan orang lain, dalam percakapan-percakapan kami, dan melalui semua sumber daya yang kami punya, uang, tenaga, waktu, dan segala hal lainnya yang kami bisa gunakan untuk memberitakan Injil, menolong dan mendukung pemberitaan Injil, dan juga menolong orang-orang lain yang sedang berkesulitan dalam hidup mereka. Ampuni kami, jikalau selama ini kami tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yakni menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang misioner. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Di hati kami Tuhan. Tuhan, Kau tulis sabdamu supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita akan membawa persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja BKPN Jakarta, atau dapat juga memakai fasilitas QR Code yang tertera di layar masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengakui anugerah-Mu dalam hidup kami yang sudah kami terima dalam hidup kami, baik dalam kesehatan kami, kekuatan kami, pelayanan kami, bahkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Setiap rupiah yang telah dipersembahkan sangat berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita,
dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari ikut serta dalam doa-doa ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Siperius. Kita mengangkat pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kebaktian kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga kami mau mengakhiri kebaktian kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kami, menyegarkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami mau membawa doa-doa kami ya Tuhan, syafaat kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap doa dan syafaat kami ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu, Pak Etis ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati beliau, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga keluarganya Tuhan. Engkaulah yang berdaulat ya Tuhan atas keluarga Pak Etis ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan dia sebagai saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pergumulan gereja, persiapan BKPN Jakarta ya Tuhan, yang sedang mencari gedung permanen untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Engkau cukupkan dana-dana yang akan dibutuhkan ya Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan pada waktunya ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di BKPN Jakarta. Engkau berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati, yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berkati agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Sunojo Ayah yang akan dilaksanakan untuk malam pujian di tanggal 27 September. Tibanya Injil 156 tahun di Pulau Nias ya Tuhan. Kami berdoa biarlah malam pujian ini bisa berjalan dengan lancar. Kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami di bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati di situasi pandemi wabah virus corona yang masih melanda dunia ini. Engkau berkati pemerintahan kami, Engkau tolong pemerintahan kami, Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan, agar mereka bisa bersinergi ya Tuhan untuk menolong orang-orang yang terdampak pandemi virus corona pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah pemerintahan daerah dan pusat mereka bersinergi ya Tuhan untuk menolong rakyat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya doa kami, syafaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami hendak berdoa juga untuk seorang hamba Tuhan, untuk Pendeta Uwe Hummel yang
Tuhan utus ke Papua, ke Indonesia, melayani sebagai misionaris bersama dengan istrinya. Diberkatilah hamba-Mu ini di usia yang semakin senja, kuatkan, teguhkanlah hatinya, ia terus setia melayani Tuhan, bahkan warisan iman itu menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ia layani. Berkati kampus di mana ia melayani, mengajar sebagai dosen di Papua saat ini. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap daerah, setiap suku yang belum terjangkau oleh berita Injil Kristus. Tuhan tolong, kiranya kemurahan Allah, belas kasih Tuhan sampai kepada mereka juga. Engkau telah mengasihi suku kami 156 tahun yang lalu. Hamba Tuhan, misionaris Dinginger tiba di tanah kami. Bahkan kami percaya jauh sebelum itu Allah telah memikirkan suku ini. Tengah-tengah kegelapan, Engkau menaruh anugerah-Mu, belas kasih-Mu bagi orang-orang Nias. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya suku kami, orang Nias, gereja ini, pribadi lepas pribadi dari kami yang mendengar firman Allah, Tuhan tolong kami seperti hamba-hamba Tuhan dulu, seperti orang-orang yang lain yang mungkin mereka tidak pergi ke tempat-tempat terjauh, tetapi dengan doa mereka, dengan uang mereka, dengan dukungan mereka, mereka mendukung banyak hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan, pakailah suku Nias, pakailah gereja-Mu, pakailah kami sekalian untuk menjadi bagian dari Missio Dei, untuk pemberitaan Injil Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati ya Tuhan jemaat ini, berikan kami kesadaran akan tanggung jawab kami dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai dan marilah kita kembali dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat, memberitakan Injilnya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita kembali dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yahobu, ibadah kita telah selesai dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretaris jemaat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus.